Sebuah tulisan Dharma Suryabumi. Belajar. Sejak lama arti belajar dihayati, yaitu berusaha mengerti dengan dasar, sadar, dan perhatian. Objeknya segala hal yang ada dalam lingkungan, termasuk diri sendiri dalam wujud nama rupa. Jangan percaya kalau tidak mengerti. Pesan ini mendorong kita untuk berdikari dengan tugas tunggal untuk belajar dan mengerti. Guruku pada suatu kesempatan pernah mengatakan, "Lihatlah pohon besar itu. Saya bisa mengerti berdasarkan kenyataan yang berlangsung, pohon itu asalnya dari biji-bijian, benih, kemudian tumbuh, berkembang, dan berbuah, menghasilkan calon-calon pohon kecil, seraya terus tumbuh berkembang, semakin terawat dan semakin subur tumbuhnya, serta panjang usianya, dan akhirnya lapuk. Anicca." Jadi, kita bisa belajar dari pohon, rumput, bahkan batu pasir, dan juga dari semua makhluk pengisi bumi ini, hingga akhirnya mempelajari diri sendiri, makhluk terdekat yang sedang belajar ini, yang memiliki sifat dualitas, kama, di mana kita timbul tenggelam dalam arus kehidupan. Berkenaan dengan hal ini, Sang Buddha mengajarkan kebebasan. Yang pertama ialah belajar untuk mengerti, kemudian dilanjutkan belajar untuk bebas. Bebas dari jerat dualitas, kebodohan kama yang seolah bekerja dengan giat dan otomatis, tanpa kendali di dalam diri sendiri, yang menyebabkan kita terhanyut dan terbenam di dalamnya. Setiap orang merupakan suatu pribadi yang tidak berbeda dengan pribadi lainnya, sama-sama sebagai pribadi yang terjerat, terkecuali sejumlah kecil yang telah mengerti dan bebas. Pada saat belajar, saya harus dalam keadaan nol dalam pengetahuan, atau bebas dari pengetahuan, berusaha untuk membuat diri saya dalam keadaan sadar dan penuh perhatian, siap untuk menerima pelajaran, atau siap untuk mengerti. Apabila saya tidak siap dalam keadaan nol atau bebas dari pengetahuan, maka sulit untuk saya belajar dan mengerti, karena mungkin akan terjadi dialog atau debat dan terhanyut. Sudah barang tentu, setiap pribadi juga mempunyai kualitas yang berbeda, bersesuaian dengan kesungguhan dan usaha yang telah ditempuhnya. Pada dasarnya, pada saat belajar, tidak ada istilah menghormat atau mengejek, atau memandang rendah, alih-alih dalam keadaan nol pengetahuan dan bebas dari pengetahuan, ingatan. Saya bahkan dalam keadaan sadar serta penuh perhatian untuk mengerti, menerima segala sesuatu seperti apa adanya sebagai kebenaran. Istilah pasangan yang berlawanan muncul bagi pribadi yang merasa sedang belajar, tetapi sesungguhnya tidak sedang belajar, melainkan sedang terhanyut dalam arus yang diciptakan oleh potensinya sendiri dalam dualitas, kama. Sang Buddha menyebutnya sebagai bodoh. Dan orang bodoh yang merasa dirinya pandai disebut dungu, atau benar-benar bodoh. Karena perbuatannya penuh dengan semangat, bernafsu, bergelora, dan nafsunya itu menjadikan gelombang kehidupan yang dahsyat, penuh noda kilesa. Pribadi yang sedang belajar adalah siswa dan guru untuk dirinya sendiri, tapi tanpa niat, semangat untuk belajar, dan usaha untuk mengerti, siapakah yang akan menjadi guru dan siswa? Beliau menekankan ini seperti yang tertulis dalam Bojjhanga Sutta dan berbagai sutta lainnya secara jelas dan tegas. Beliau hanya penunjuk jalan, para siswa harus menempuhnya sendiri. Pada saat seseorang sedang emosi atau marah, dia bodoh, sebab ia menjadikan dirinya penuh dengan kilesa. Manusia duniawi mengembangkan kehidupan, arus kehidupan, kama, sedangkan penempuh jalan meninggalkan arus kehidupan. Manusia duniawi mencari kemenangan diri sendiri dengan dalih kebenaran. Penempuh jalan mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri.